Oke, kembali lagi ke channel Auto Nerdist. Video ini saya buat dadakan sekali untuk menanggapi kasus-kasus yang sedang ramai belakangan ini. Skandal yang menimpa Pertamina, yang katanya Pertamax itu adalah Pertalite yang dioplos. Ini cukup mengejutkan sih, karena secara Pertamax itu adalah RON 92 dan Pertalite RON 90, yang mana kita beli Pertamax itu karena ingin mendapatkan performa yang lebih, ingin menyesuaikan dengan spesifikasi motor kita yang harusnya menggunakan bensin tanpa timbal, yaitu Pertamax RON 92. Ternyata isinya malah RON 90. Kita sebagai entusias otomotif jadi merasa tercurangi dan merasa kecewa sekali. Sekarang siapa yang gak kecewa coba? Kita udah beli bahan bakar dengan spek yang lebih tinggi, yang tanpa timbal untuk motor dan mobil kesayangan kita. Niatnya biar mesinnya lebih awet, bakal lebih sempurna, dan juga kita itu sudah punya niat baik dengan tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi, supaya bahan bakar subsidi itu tepat sasaran ke orang yang membutuhkan. Tapi apa coba balasannya? Kita malah dikasih bahan bakar oplosan kayak gini. Wah, kecewa banget. Ini kecewa berat sih ini sih. Saya yakin gak cuma saya yang kecewa, kalian semua pasti kecewa. Maka dari itu saya bikin video ini. Ini tujuannya saya tuh mau nguras tangki motor saya. Mau saya kosongin semua Pertamaxnya, mau saya buang, saya ngecek bagian filter bensinnya, bagian bawah bensinnya apakah masih aman apa enggak. Terus nanti setelah kosong kita ganti dengan bahan bakar Pertamax turbo. Ya, kali ini saya akan harian pakai Pertamax turbo karena kecewa berat nih. Enggak apa-apa, lebih mahal sedikit, selisih 2.000 3.000 nggak apa-apa, yang penting motor tetap sehat, performa terjaga. Pasti ada yang komen gini, lebay banget sih bang, sampai Pertamaxnya dibuang diganti Pertamax turbo, kan cuma selisih RON 90 sama 92. Selisih RON itu bisa menyebabkan knocking. Kalian tahu knocking kenapa? Salah satu penyebab knocking karena pemakaian bahan bakar dengan RON yang tidak sesuai. Jadi misal motor kalian kompresinya tinggi, harusnya pakai RON 92, kalian kasih RON 90. Jadi makin tinggi nilai RON itu berpengaruh dengan tingkat ketahanan bahan bakar tersebut ketika terkena kompresi dan suhu yang tinggi. Jadi semakin tinggi nilai RON-nya, berarti ketahanan terhadap kompresinya semakin tinggi. Jadi misalnya motor kalian harusnya pakai RON 92, kalian kasih RON 90, campuran bahan bakar dan udara yang masuk ruang bakar belum ke kompresi full, belum sampai TMA, belum sampai busi memercikan bunga api, itu udah kebakar duluan karena bahan bakarnya nggak kuat menahan panasnya kompresi. Pistonnya dipaksa turun padahal cranknya belum selesai menyelesaikan siklus perputarannya, berakibat piston berdetonasi dengan ruang bakar. Nah, itu yang bikin rusak. Nah, efek dari knocking ini sendiri itu bisa bikin yang paling ringan ya, itu ring shaker, ring piston. Nah, itu paling ringan itu. Kedua piston sama dinding silindernya, linernya. Yang paling parah itu bisa bikin stang sehernya bengkong, stang pistonnya bengkok. Ya oke lah, penyebab knocking enggak cuma dari spesifikasi bahan bakar yang tidak sesuai, bisa juga dari endapan karbon. Tapi balik lagi, endapan karbon itu terjadi karena apa? Pembakaran yang tidak sesuai. Salah satunya karena nilai RON yang tidak sesuai juga. Nah, jadi semuanya itu berkaitan dengan kualitas bahan bakar. Ini tidak bisa dianggap sepele ini. Ini efeknya bisa fatal ke mesin. Jadinya kenapa saya picky sekali masalah bahan bakar ini, ya karena itu tadi. Apalagi ini motor penggunaannya juga bisa dibilang agak ekstrim karena sering buat track day juga. Wah, jadi merasa bersalah saya nih. Jadi kalau track day itu, kalau misalnya saya nggak nemu Pertamax turbo, saya bisa tak isi Pertamax yang biasa. Begitu tahu kabar ini, wah dari dulu saya track day itu pakainya Pertalite bro, pakai Pertalite anjing. Apa nggak menyala mesin saya? Apa nggak, kalau diterus-terusin apa nggak jebol itu? Aduh payah. Di 2 atau 3 video selanjutnya kita akan melakukan treatment spesial untuk motor ini. Kita melakukan servis besar, yaitu membersihkan pompa bahan bakar, membersihkan saringan bahan bakar, membersihkan throttle, membersihkan ya yang perlu dibersihkan kita bersihkan. Yang berhubungan dengan Pertamax ini kita bersihkan. Terus juga sekalian lah kita ganti oli juga lah, ganti oli, terus nanti ada ganti coolant sekalian. Hitung-hitung juga udah waktunya servis besar motor ini. Oh ya, sampai lupa ngasih tahu gimana cara bongkarnya ini. Jadi ini tangki sudah lepas dari motor ya.
video pembongkarannya nggak saya jelasin soalnya bongkarnya tuh banyak banget soalnya. Jadi ini udah kelepas tangkinya, langsung kita copot dari bawah. Itu ada baut L, ada 6 biji ya. Nah, ini kita buka pompa bensin AC-nya. Kita lihat apakah filternya kotor. Wah, ternyata filternya hitam dong. Beneran dong, hitam banget filternya. Ini gimana nggak seuzon coba? Gimana nggak berprasangka buruk coba kalau sampai kayak gini bentuknya filternya. Ini padahal pemakaian pertama terus loh, gak pernah pertalite, gak pernah eceran loh ini loh. Dan juga sebelum saya yang pakai, owner sebelumnya itu juga servisnya rutin. Berarti kalau servis rutin dia servis besar juga bersihin filter bahan bakar. Tapi kok sampai kayak gini ya? Ini sebenarnya mau tak ganti, cuman kalau beli di Yamaha itu nggak ada filternya doang. Harus beli AC sama pompanya. Akhirnya ya kita bersihin aja lah pakai karburator cleaner dan juga nanti diremes semua sampai kotornya keluar semua. Ya lebih baik daripada tidak dibersihkan sama sekali lah ya. Cuman kalau di online sebenarnya ada sih yang jual filternya doang, tapi nggak ori. Itu harga sekitar 50 ribuan. Cuman karena ini kita dadakan banget dan motor juga mau tak pakai besoknya, mending kita ini nyepotnya emang agak tricky sih, ada banyak pengaitnya, terutama pengait yang dalam itu tricky banget itu. Harus dicongkak pakai min yang kecil, bang min yang kecil. Tuh hitam banget cuk. Nah ini kita siapin ember untuk naruh kotorannya biar nggak kemana-mana kotorannya. Oh iya, ini sebelumnya dikasih dikasih alas dulu ya biar tangkinya juga nggak lecet sama nggak licin kalau buat nutup tangkinya. Nah ini kita bersihkan filternya menggunakan karburator cleaner. Semprot aja dulu. Ya gimana caranya, yang penting balik ke warna aslinya, balik mendekati warna aslinya. Lihat hitam banget anjir, udah kayak kantong teh celup. Tuh diperes aja isinya kotoran semua tuh, hitam-hitam tuh. Ini saya pakai sarung tangan sarung tangan yang buat bersihin kamar mandi tuh. Semprot terus. Ini nggak apa nih, kita habis 1 botol nggak apa-apa nih. Ini juga isinya tinggal dikit kok. Udah, ini pokoknya gimana caranya bisa bersih. Kalian improvisasi sendiri lah. Kalau saya sih ya gini, semprot terus pakai karburator cleaner sampai kotorannya keluar. Meskipun susah sekali dan nggak bisa sempurna, yang penting oke lah, sambil diperes-peres kayak gini. Ini ngomong-ngomong sampai sarung tangan saya melar loh ini loh. Karena nggak kuat kena karburator cleanernya. Ini kita lihat kotorannya di ember nih, kotor banget nih. Ini kalau klaimnya Pertamax katanya lebih bersih, lebih bikin awet, tapi kalau lihat kayak gini jadi kita punya trust issue. Jadi trust issue sama Pertamina sekarang. Aduh. Mau beli bensin merek lain tapi di Jawa Tengah nggak ada yang jual. Nih, kita ngalahinnya gini lah, sering-sering bersihin saringan bahan bakar, repot dikit, yang penting awet, daripada nggak dibersihin terus nggak lancar, bikin pompanya rusak. Pompa kalau rusak udah mahal. Nih kotoran dalam tangkinya nih, lihat nih. Tangkinya relatif bersih sih, cuman kalau dilihat emang ada kotorannya berbentuk padat itu tuh. Ini ngambilnya agak susah nih. Ngambilnya kita pakai batang magnet pun juga susah, soalnya kotorannya itu enggak, ya itu dia sama magnet nempel, cuman enggak yang kuat, jadi magnetnya nempelnya lebih kuat ke dinding tangkinya. Ya ini gimana caranya ya, kalian keluarkan, bersihkan sekalian mumpung lagi turun tangki. Nanti setelah kosong semua kita belikan Pertamax turbo sekalian. Nah ini dia kotoran yang tadi udah keluar. Ini kayak karat ini. Udah karat ini pasir cuk. Udah bersih. Waktunya pemasangan. Gini, setelah bersih kayak gini udah agak kelihatan putihnya, udah mendekati aslinya meskipun enggak bening-bening banget. Udah siap kita pasang.
Masangnya juga agak tricky, terutama yang bagian klip pengunci bagian bawah itu. Ini saya masangnya aja sampai berkali-kali. Off cam sebenarnya susah ini. Jadi ada dua klip, yang bawah sama yang atas. Yang atas cuma pelindung doang kok, nggak ada ngait kemana-mana. Setelah kita pasang semua, oh ya jangan lupa karet o-ringnya yang buat covernya itu juga diperhatikan ya masangnya ya. Soalnya ada kayak coakan yang sesuai dengan pompanya. Kalau misalnya nggak pas pompanya nanti bisa bocor itu. Ini seal sebenarnya lebih baik ganti, cuman kalau nggak ada ya dipakai lagi, dibersihin lagi. Tapi ingat bersihnya jangan pakai bensin, cuma dilap aja udah cukup. Oke, setelah semuanya terpasang, tinggal kencangkan lagi baut-bautin tadi, terus kembalikan ke tanda yang kita buat tadi. Bautnya ngencenginnya nyilang ya, jangan berurutan, biar pas tengah, biar nggak miring. Nah, setelah dikencangkan udah siap, kita pasang ke motor, terus kita isi bensinnya pakai Pertamax turbo. Oke, sekian video dari Auto Nerdist. Jika ada yang kurang bisa kalian tambahkan, jika kelebihan itu rezeki kalian. Sekali lagi saya mengungkapkan kekecewaan yang sangat-sangat besar, terasa dibohongi, terasa dicurangi. Oke, Auto Nerdist sign out.